tentang Kawijonan kan bangsa itu harus menghargai berbagai jenis karya-karya leluhur. Ada berbentuk bangunan, situs candi, maupun karya-karya leluhur yang super istimewa. Salah satunya adalah yang diakui dunia bahwa keris pusaka Nusantara ini adalah warisan leluhur. Tidak sembarangan. Namun kadang kita itu mengait-ngaitkan tentang keris itu, pusaka keris itu yang berkaitan dengan hal-hal mistik. Hal-hal yang di luar, ada ini, ada itu, ada ini. Dan inilah membuat image kita itu seakan-akan sehingga kita terbawa kepercaya akan kekuatan-kekuatan benda-benda tersebut. Toh, semisal benda-benda itu ada kekuatannya itu atas izin Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kesempatan ini kita mendongeng tentang pusaka Nusantara yaitu keris. Kebetulan kita hadir di Saung Kawijonan ini Bang Dul. Beliau ini juga pengoleksi keris pusaka, dan ini dengan adanya orang-orang seperti ini, saya yakin bangsa Indonesia tidak akan kehilangan jati dirinya, karena kehilangannya jati diri, hilangnya dan tidak pedulinya generasi kita terhadap peninggalan karya-karya leluhur. Oke Bang Dul ya, sehat Bang Dul. Gimana Bang Dul? Mengenai pusaka-pusaka keris berkaitan zaman sekarang itu, pernah enggak ada generasi-generasi muda yang menjumpai generasi-generasi muda yang suka dengan keris selama jenengan berkelala dari ujung kulon sampai ujung wetan itu? Generasi-generasi mudanya bagaimana? Alhamdulillah, sepengetahuanku, sak ngertine aku basa Jawa. Iya. Enak kate wong Jawa, ngukum kalungan. Kan kepenak. Iya, oke. Sak ngertine aku ki generasi muda saiki kan jarang sing ngerti babagan pusaka. Pusaka ki kan salah satu cipta adiluhur, peninggalan leluhur nenek moyang kita. Itu tepatnya daerah Jawa. Tanah Jadi Jawa. bahasane iki kan wong Jawa aja ninggal Jawa. Kira-kira Mbak Dul, setuju enggak kalau pusaka keris itu cuma ditomongnya wah keris iki barang setan, barang demit, barang akeh-akeh iki nyumpek-nyumpeki mah. Setuju enggak kira-kira jika ada orang-orang mengatakan itu? Tidak setuju. Kurang setuju ya? Ya. Mungkin jenengan bisa menjelaskan kenapa kok jenengan itu orang setuju dengan itu? Mungkin apakah mereka ini kurang pengetahuan atau apa? Kira. Karena kurang pengetahuan generasi muda sekarang atau orang-orang sing bahasane iki apa? Tabu. Akan sesuatu benda pusaka itu kan sangat kecil pengetahuan SDM lah. Padahal kan Gusti Allah itu menurunkan besi itu kan untuk kemaslahatan orang banyak. Loh ya itu Nabi Daud juga tuh membuat besi Bang Dul. Nah, Nabi Daud itu juga, kan diturunkan itu kan ada hadisnya itu di surat lah itu. Itu di ayat 57 Al-Hadid. Itu kan Gusti Allah itu menurunkan besi untuk kemaslahatan orang banyak. Enggak usah di zaman sekarang, zaman Rasulullah juga kan Gusti Allah itu menciptakan mujizat-mujizat banyak sekali kan. Betul Bang Dul. Kalau dulu kita mengenal Nabi Daud itu bisa melempet-lempet baju dengan besi. Di Jawa kan ada itu. Ada. Yang namanya keris itu yang pakai jempol itu apa itu namanya itu? Namanya kan keris betok sombro. Sombro. Pajajaran. Nah, Penciptanya yaitu Mpo Nyi Sombro. Nyi Sombro. Yo tangane yo ora kena geni, apa ora panas. Saking dahsyatnya. Saking Jawa. dahsyat. Padahal nak gebleng ke posisi dhewe keris itu kan
sampai 3.000 sampai 5.000 derajat Celcius. Ya kan panasnya luar Panasnya biasa. luar biasa. Ditimpa sampai 3.000-an sampai 5.000 sampai 7.000 kimplengan. Wes luar biasa. Patut sekali. Istimewa gitu ya. Mungkin jenengan bisa menjelaskan tentang filosofi pusaka-pusaka. Bawa keris Bang Dul. Bawa jenengan itu memang luar biasa. Kemana-mana bawa keris. Nah, menunjukkan jati diri asli orang Jawa. Jawa. Bukti saya itu membawa pusaka tiap hari. Itu kan filosofinya orang Jawa kan harus pakai identitas. Gowo keris. Gowo keris. Loh, kamu dilebok ini, slepong ini. Entang. Yang ngono iki di kowe jare senengan keris. Ya iku buktine bersosialisasi Deloken dengan cara kepada generasi muda biar tahu akan pusaka leluhur peninggalan Adilung. dulur. Coba ini, Bang Dandi. Contohnya seperti ini. Coba. Wah, yo pancen ora pancen kowe. Kowe tasih ki nang nggawa tas itu nggone keris kabeh. Aku seneng. Iki keris apa Bang Dul? Sampeyan nggawa keris apa? Jenisnya keris jimat ya, bukan keris patrem. Kalau keris patrem itu kan ukurannya 30 sampai 20 Patrem, senti. patrem. Kalau dulu keris patrem itu digunakan bukan dari jenis laki-laki, tapi dari jenis perempuan. Ya. Itu. Jadi keris itu kan apa ya, karakternya beda-beda. Ya. Ada yang panjangnya sampai 30 sampai 40 itu kan jenisnya keris standar itu. Ya. Kalau jenisnya keris 40 lebih itu maksudnya keris corok. Kalau 30 sampai 20 itu jenisnya keris patrem. Kalau 20 sampai 0 itu maksudnya keris jimatan. Kalau yang saya bawa ini keris jimatan, bukan keris patrem. Masalah ini kurang dari 20. Boleh dilihat dulu. Delok oleh delok. Oke. Boleh. Ini kan kayak gini itu kan berarti kan bukan nyembah. bukan nyembah. Penghormatan kepada sosok pencipta pembuat si pusaka ini, ataupun tata cara atau apike lah pantese apa ya jenenge unggah-ungguh. Kaya ngono. Dadi kan ana carane. Adab. Adate. Ini kan dibuka dulu kayak gini, baru dilolos warangkannya. Kalau sudah kita ke sebelah kanan bunda berapa detik aja. Kalau udah itu jangan dipegang bilahnya. Karena apa? Karena tangan kita, telapak kita itu mengandung asam keringat. Jadi bisa mengotori atau membuat korosi-korosi atau dibilah pusaka itu kelihatan nieng-nieng kayak gitu ya. Ini kan salah satu dapur jangkung ya. Balungnya 3. Jadi jangkung itu akeh banget dapur jangkung. Ada jangkung mayang, jangkung pacar dan lain sebagainya. Tapi ini salah satu dari ciri keris jangkung. Lognya ada 3. Ini cara menghitung log itu. Kalau sini kan dari dalam, kalau sini dari luar. Berarti kalau ngitung dari dalam berarti kan 1, 2, 3. Ini karena kondisinya udah tua, udah berumur ratusan tahun, itu hilang sedikit segini tok. Nah, harusnya kan segini nih. Cara menghitung keris bilangnya masuk utara itu enggak, itu gampang menghitung dari ini namanya gonjo. Gonjo ini. Gonjo itu salah satu bilah dari pusaka. Berarti kan apa yang dipotong nama dari bilah pusaka, jadi namanya gonjo. Ini ganjo ya. Ada yang gonjonya iras, ada yang gonjo sambung kayak gini, itu berarti ori. Ngitungnya kayak gini. Nah, ini kalau menghitung bilah pusaka itu jari kita jempol sama jari itu ditaruh sini sama sini, itu kelihatan panjangnya berapa. Nah, sekitar kira-kira kayak gini ya. 1, 2, 3, pas toh. Nah, ini berarti sekitar segini udah hilang. Tapi enggak apa-apa, kalau ini kan tangguhe itu menurut saya tangguhe Singosari akhir.
Zaman Singosari akhir. Berarti zaman peralihan ke peralihan awal Majapahit. Majapahit. Raden Wijaya pendirinya, Nah. Bro. Lah, yang pernah saya dengar itu kan katanya kalau keris itu ada mengandung racun, apa benar apa enggak itu? Betul. Ada yang mengandung pusaka racun. itu kan, tercipta pusaka itu kan untuk senjata tikam kalau zaman dulu, baru kita flashback ke zaman namanya kan ini senjata tikam yang digunakan oleh orang-orang Jawa waktu Berarti dulu. kita jangan nggak boleh sembarangan megang dong. Misalnya kita sedikit tergores saja bisa racun itu Bisa. masuk ke tubuh kita berarti. Bisa. Itu masalah bilah pusaka itu atau keris itu mengandung unsur racun. Jadi kalau tergores sedikit pun itu badan atau apa kita tuh serasa Panas greges-greges. dingin. Panas dingin. Tapi ada obatnya. Istilahnya kalau sekarang kan sistem medis. Ada Maksudnya sistem kalau kena apotek kan racun ada. dari keris itu bisa disembuhkan secara medis enggak itu? Bisa, dengan kan ada obat yang antibiotik. Nah, gitu toh. Nah, ini pamornya pamor apa, Mas Bang Dul? Ini kalau Pamore iki. kalau menurut Tangguh Singosari itu kan dulu itu masalah pamor tidak digunakan. Karena dulu itu digunakan kan besi kan mengandung unsur kekuatan. Ya. Jadi kalau pamor itu kan ngerti saya di dalam Majapahit juga tidak menggunakan pamor yang terlalu banyak. Kalau simpel istilahnya berarti pamor nyepret. Kalau untuk kemewahan berarti itu tangguh mulai Mataram, Sultan Agung itu Ya, dulu Mataram tuh mewah-mewah. Kayak gitu kalau dulu memang digunakan untuk kekuatan untuk piyandel lah. Cukup nyeprit saja ya. Nyepret saja ini karena pamornya agak ke dalam nyatu sama besi sama bila jadi kelihatannya nyekrak. Jadi bukan tergolong pamor apa itu belum kelihatan pamor, cuman ya sama-sama kayak pamornya lah kayak gitulah, cuman Ini kalau berarti dilihat jangkungnya jangkung jenis jangkung. jangkung. Jangkung nah kayak gini. Ini kan korosi, nah pori-porinya kayak ginilah udah kelihatan, itu udah membatu. Karo dari ciri pusaka Tangguh Singosari itu jenisnya mesti beksinya kotak Ya. kayak gitu. Ini juga kotak. Itu kan kalau menurut saya ini kan sebenarnya kalau pusaka kan rasa kan. Ya. Nah, rasa Ini bentuk sudah tua banget loh, Mas. udah banget. Ini tua banget ini. Tahun mesenya Berarti tahun ini berapa itu, Bang? filosofi tentang makna jangkung itu gimana, Mas? Apa untuk pejabat atau apa ada makna tersimpan? Kalau Secara dulu kan filosofinya. untuk filosofi itu kan empu membuat pusaka itu kan tergantung dari pemesan. Nah, empu itu misalnya kan sesuai dengan pemesanan si orangnya. Misal kalau orang untuk karir, kalau dulu itu kan empu menciptakan pusaka dengan karir kan mesti kan polanya kan nyudut. Ya. Nyudut itu kan dari unsur dalam itu keluar. Berarti sama saja kalau kita itu bekerja dengan baik, otomatis pimpinan akan menilai Baik juga. baik. Nah, itu otomatis kan meningkat. Kita berbuat baik pun akhirnya Kayak gitu. membuahkan baik juga ya. Nah, itu kan pokoknya empu itu menciptakan sesuai pesanan sama orang. Kalau untuk bisnis, untuk dagang, itu biasanya seorang pun menciptakan dengan pamor udan mas. Untuk dagang udan mas. Lah untuk ini bisnis. jangkung yang jenengan pakai ini berarti apa jenengan seorang pegawai? Saya cuma pengoleksi, pelestari, seneng akan budaya Jawa. Itu hilangnya pucuknya akibat dari apa? Korosi. Korosi. Alami berarti. Alami. Aneh loh misalnya itu. Meskipun kata orang, wah kerisnya kok korosine banget, wis ora layak untuk dikoleksi, tapi aku suka. Iya. Kembali lagi ke rasa. Kayak gitu tok wis. Nah, berarti berbagai jenis pusaka-pusaka itu kan ada pusaka untuk dagang, ada mitosnya kan untuk dagang, ada untuk karir, ada untuk pejabat, ada untuk jimat dan macam-macam. Ya, kalau kan ada juga nih, ada yang berpamor-pamor junde, junjung derajat. Apa itu memang untuk seorang pejabat atau apa? Ya emang kalau kan saya sudah bilang, udah ngomong kalau pamore menyudut itu Ya. kan salah satu dari pamor
Jundu Jereja Junder. Junder, pamor Jundu Jereja itu banyak sekali, ada pamor Ondo Agung. Ondo Agung itu kan nyudut. Ya. Nah, saya apa menengke ujung gunung Ya. itu nyudut. Nah, saya Rojo Abol Rojo juga nyudut. Itu filosofinya Nyudut ke itu atas juga. semua nyudut. Nyudut. Cuma bentuknya kan lain biasa pamore. Cuma nek bahasane saiki men kan satu peranggok. Ana wedhuse tapi polane model dhewe ana wedhus gembel, wedhus kan jenisnya kan wedhus lah ngono. Wedhus kacang. Wedhus kacang. Nah, gitu. Jenengan punya banyak koleksi, Mas. Insyaallah nggih. Dari zaman ke zaman, dari peralihan Singosari, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram. Masih mengoleksi itu. Kalau ada dari masyarakat, misal kalau ada pusaka yang enggak terurusi, Siap atau ngurusi. siap ngopeni. siap ngopeni dan siap Melestarikan. dan siap memahari Ganti rugi lah. ganti rugi untuk kebutuhan tuku beras. Mbok menawa ana wong-wong sing ora paham tentang bagaimana merawat pusaka-pusaka itu, ada kiat-kiat untuk merawat, Mas. Apakah memakai minyak-minyak tertentu atau 1 bulan sekali, 1 tahun sekali, penjamasan dan sebagainya? Ya, betul. Kalau untuk perawatan pusaka, misal kalau saya pribadi dapat pusaka dari lokasian ya, kita berburu berarti kan hunting ke desa-desa atau ke pelosok-pelosok lah, kita mencari. Kalau pusaka-pusaka yang nggak terawat kan harus kita selamatkan. Biasanya kalau dari daerah itu kan kebanyakan pusaka udah korosi. Nih, bagaimana untuk mengembalikan ke posisi semula, biar posisi pusaka itu biar bersih. Itu ada cara step by stepnya untuk membersihkan pusaka. Yang pertama, kita dapat pusaka dari daerah, itu bentukan otomatis nieng. Itu kalau nieng, lihat dari korosinya parah atau sedikit. Kalau parah itu sampai ke pori-pori, sampai ke masuk, berarti kan harus kita pakai air, salah satunya air tertentu lah, gitu tertentu lah. ya. Ada sub-subnya lah Ya, gitu. Kalau korosinya banyak, kita harus fermentasi dari air kelapa dulu. Ya. Pakai fermentasi air jeruk. Ya. Pakai fermentasi dari pace. Pace. Pace itu. Biasanya kalau air itu kalau udah difermentasi, kalau udah lama itu baunya Rotok menyengat. rada nyengat itulah. Bisa dirasake lho. Rotok. Dan untuk fermentasi biasanya kalau kita masukkan ke dalam aqua botol yang 1 liter itu kalau udah lama banget, itu kalau tutupan buka itu mesti keluar bluk kayak gitu. Mesti Ngegas. otomatis ngegas. Kayak gitu. Yang pertama, Iya. itu keris masukkan ke dalam wadah atau tempat untuk membersihkan pusaka kan. Nanti kita cek tiap hari korosinya itu, jangan berlarut sampai didiemin terus, malahan kerisnya malah rusak. Harus kita kontrol tiap harinya. Oh, ini udah kelihatan apa itu bahasane nyun sewu nggih. Nek kaya makmu dahar kan sih koto ana gudale. Iya. Nah, itu kan ada kayak gudale di Iya. itu di atasnya pusaka biasanya di sini nih gudal biasanya itu langsung kita ambil sikat, kita pakai sabun bersihin, bolak-balik sampai bersih. Kalau udah kita celupin lagi itu sampai bener-bener sampai bersih, jangan sampai ada korosi yang masih menempel. Apakah ada trik-trik khusus untuk apa, ada doa tertentu atau memang ada orang-orang tertentu yang menguasai penyempurnaan penjamasan pembersihan itu? Kan banyak orang yang nggak tahu, biasanya takut, wah ini keris dikembang loh, wah aku ora biasa, ora ngerti, wedi, kesiku dan sebagainya. Bagaimana, apa kira-kira apa ada pantangan atau memang ada laku-laku khusus? Kalau menurut saya, aku pernah sampai sekarang kan orang pada membersihkan alhamdulillah ke tempat saya kan. Dengan cara metode-metode yang tadi saya bicarakan tadi, saya ngobrol barusan itu. Kalau dulu saya pengen penasaran, kepo lah bahasanya, bagaimana cara untuk membersihkan pusaka yang baik dan benar.
Iku kan kepone kan saka ora percayane, aku pengen kresiki dhewe. Iku kan langsung tak kumbah, tak sikat. Iku jujur wae satu pusaka itu tenaganya kayak membersihin baju berapa ember, jujur. Bener, bener saya nggak Iya, bohong iya. itu bener. Saya ngalamin sendiri. Saya pernah. Berarti ada eh, trik-trik tertentu ataupun Nah, ada laku-laku spiritual tertentu untuk pembersihan atau maupun penjamasan ya. Betul. Nah, gini Mas. Kan masyarakat kita kadang banyak yang mengoleksi-ngoleksi pusaka-pusaka itu, tetapi dalam itu kan belum tahu apakah pakai minyak untuk merawat pusaka itu di rumah gitu. Kalau saya sarankan Mm-mm. untuk merawat pusaka yang baik dan benar, satu ya, Mm-mm. jangan menggunakan minyak misik. Jangan minyak misik. Minyak misik yang coklat. Heeh. Kalau mau menggunakan minyak misik yang coklat atau yang putih bisa, Mm-mm. tapi jangan langsung Mm-mm. kebilah. Itu kan minyak misik kental, Iya. kental banget. Itu kita harus pakai cairan. Nah, cairannya untuk kombinasi antara misik atau minyak lainnya itu biasa kalau aku pakainya minyak singer, minyak mesin itu. Oh berarti kisinger minyak mesin ya untuk mesin. untuk itu ya apa itu merawatnya. Merawatnya. Lah kalau biasanya kan kita dari masyarakat itu Kalau aku sendiri Heeh. pribadi itu biasanya pakai itu minyak kelapa. minyak kelapa Minyak kelapa itu lebih baik. lebih baik. Cuman cara mendapatkan kan Agak kadang harus sulit. agak sulit. Ah. Kalau singer kan di toko-toko Mesin jahit kan banyak itu. itu malah nggak apa-apa 1 bulan sekali perawatan. Perawatan itu nggak harus 1 bulan sekali. Seminggu sekali bisa. Oke, kalau saya sendiri yo Sekian nih. sakiang ya aku Ah. senengnya aku pengen minyak pusaka seminggu berapa kali, sehari berapa kali, pokoknya Sakiannya lah. sakiangnya lah. Sakiannya harus ngompak Nggak bedi ada berapa jam ya? batasan. Berarti tidak ada untuk perawatan minyak-minyak tertentu. Ada enggak kira-kira wah kuwi pusakane ampuh iki kudu nganggo minyak misik atau minyak kembang telang atau Enggak, kalau saya pribadi saya enggak memakai salah satu minyak apa saja enggak. Cuman kalau saya biasanya satu pusaka saya semua yang saya koleksi saya cuman pakai minyak cendono. minyak cendana. Cendana sama itu Kelapa. minyak kelapa saya campur itu cukup. Ya berarti simpel itu ya. Simpel, Ya auranya pun ya masih utuh ya. masih utuh. Enggak bakal hilang gitu ya. Nggak bakal hilang. Itu kan energi ya, bukan hodam ya. Nah berarti masalah itu energinya ya nggak hilang dengan minyak cendana maupun minyak Minyak kelapa. kelapa. Cara pengolesannya pun sakarepe lah. Kalau cara pengolesan untuk ngasih minyak, pertama itu kalau bilah pusaka mau dikasih minyak, itu pertama kan harus dibersihin dulu. Jangan langsung dikasih minyak. Masalahnya kan pusaka itu kan ada kadang lembab, ada Iya. debu-debu yang nempel. Itu kalau kita mau bersihin pakai sikat gigi itu pertama kali kita ambil sikat gigi kita bersihin dulu, bolak-balik biar rata. Kalau udah baru kita kasih minyak, dipoles pakai sikat gigi juga. Pokoknya sikat gigi ini kalau mau bersihin 2, pakai sikat gigi pertama, yang kedua pakai sikat gigi yang kedua bisa pakai kuas. Kita ambil yang fleksibel atau yang enak aja lah kayak gitu. Biasanya kalau udah minyakin bolak-balik seluruh, tapi jangan langsung dimasukkan ke warangka. Karena kan bilah kan pusaka masih basah. Ditaruh dulu berarti Nah, ya. diangin-anginkan. Takutnya kalau langsung dimasukkan ke dalam warangka, takutnya nanti lembab. Lembab jamur. Nah, bisa Jamur rusak. rusak. Oh iya. Kalau bisa kita angin-anginkan dulu berapa menit, 5 menit lah. Kalau mau dianginkan kita ambil tisu. Ambil tisu, jangan tisunya langsung digosok-gosok kayak gini. Itu malah nggak bagus. Otomatis pusaka yang udah diwarangi, udah bagus, udah keluar pamornya, nanti akan rusak. Kalau gosok-gosok
Caranya? Caranya kita ambil tisu, Tambah. kita pel-pelkan saja. Iya. Kayak gitu. Kalau udah dimasukin ke warangka seperti biasanya kayak gini toh. Nah, udah masuk. Kalau udah masuk, udah kita taruh di Selesai. tempat yang Sesuai. sesuai. Di atas lebih baik. Nah, di atas lebih baik. Pusaka itu kan jangan ditaruh di Di bawah, tapi lebih baiknya di atas. Kayak gitu. Begitu trik ataupun tip cara merawat ataupun melestarikan warisan budaya di Luhung Nusantara salah satunya keris. Ini ada berbagai trik maupun cara merawatnya, bisa pakai minyak cendana, minyak melati dan sebagainya. Namun ketahui selera. Namun awalnya tetap bukan kodam maupun bukan yang lain ya. Dan taruhlah pusaka itu dengan yang baik juga di atas, lebih baik gitu kan ya. Lebih baiknya di atas. Oke bang, marem kayaknya iki marem. Jadi mengulik tentang pusaka kesini sebetulnya tidak ada habisnya. Orang nontek digali iki, tekan mulai dari cara menghitungnya, cara melihat pusaka yang baik dan mengetahui jenisnya. Jadi bener ya wis ibaratnya mulai aku ki duwe keris Jawa iki ya wis aku wong Jawa ya duwe keris. Jadi untuk generasi muda kalau ingin menggali pusaka, belajar pusaka, Datang untuk Sawung pemahaman, datang Sawung Galuh itu lebih bagus. Sawung Kawijonan. Oh, Sawung Kawijonan. Kawijonan, bro. Nanti bersama-sama kita akan belajar bagaimana mengenai pusaka keris ini biar terawat dengan baik, dan cara mengolah dan merawatnya pun nanti kita akan belajar bersama. Sisi lain metafisika maupun sisi lain dari pusaka keris Sosan Aji ini memang luar biasa. Mulai penggemblengannya, mulai pembuatannya, mulai pamor dan sebagainya luar biasa. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol di season berikutnya tentang pusaka Nusantara. Banggalah jadi orang Jawa, banggalah jadi orang Nusantara. Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita semua. Indonesia tetap jaya.